cukup sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, lalu ditambah witir. Kalau witirnya sudah di awal hanya 4 rakaat. Kalau di image otaknya itu hanya, nah kalau hanya itu gampang Pak. Oh hanya 4 rakaat ya kok, 2 rakaat sama 2 rakaat, umpamanya begitu. Ya, tapi kalau dibebankan 4 rakaat tambah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti fulan. Kenapa? Karena yaqumu minal laili, ia sholat malamnya, fataraka qiyamal laili, lalu ia meninggalkan sholat malamnya. Muttafaqun alaih. Hadisnya agak pendek. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Tentunya tidak hanya Abdullah bin Amr bin As yang disuruh melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Abdullah, ojo koyok fulan. Kenapa? Karena yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Dia itu sholat malam. Jadi sudah biasa sholat malam, tapi dia sekarang meninggalkan sholat malamnya. Qiyamul lail. Mana ini ya? Kalau di sini fataraka qiyamul lail. Sini nahar itu ya. Lail atau nahal situ. Jadi kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Hadis yang ke-22. Mana ya? Ya, coba yang lainnya coba ya. Ya. Ya, yang betul, yang situ apa? Lail atau nahar? Begini, kalau itu fataraka qiyamal nahar, nggak usah disebutkan. Jadi Abdullah ini biasa melakukan sholat malam, ya. Lalu dia meninggalkan sholat malam. Kalau meninggalkan sholat siang itu ini kan sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah itu umumnya dilakukan pada malam hari. Ya, nah ini penjelasannya begini. Karena si Abdullah bin Amr ini keberatan melaksanakan sholat malam, lalu dia tidak melaksanakan sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak istiqomah. Tidak istiqomah melakukan sholat malam. Yang ketiga, ada hadis ibadah atau kegiatan itu meskipun sedikit, tapi kalau istiqomah itu lebih bagus. Jadi tidak meninggalkan.
Jadi contoh umpamanya bapak-bapak sholat qobliyah duhur sama ba'diyah duhur 4 rakaat, itu kan bagus Pak, tapi nggak ajek ya, nggak rutin. Lebih bagus 2 rakaat sebelum duhur sama 2 rakaat setelah duhur tapi rutin, itu maksudnya ya. Nggak tahu yang lain fatawaka qiyamal lail atau nahar. Kalau qiyamin nahar itu ada apa kejanggalan ya. Jadi kalau sholat malam sehingga tidak melaksanakan sholat siang ya. Nah ini Rasulullah menyampaikan nih iso sholat malam itu istiqomah, ojo tinggal. Supaya istiqomah, pertama orang itu kalau istiqomah itu kan hal yang menyenangkan Pak. Kalau nggak menyenangkan itu terpaksa maka tidak istiqomah ya. Nah supaya menyenangkan nggak perlu akeh-akeh mungkin, atau bacaannya nggak terlalu panjang-panjang mungkin. Jadi supaya bisa istiqomah. Jangan sampai setelah melakukan sholat malam lalu dia meninggalkan sholat malamnya. Karena apa? Karena keberatannya itu ya. Jadi kalau umpamanya biasanya teman-teman itu cukup sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, lalu ditambah witir. Kalau witirnya sudah di awal hanya 4 rakaat. Kalau di image otaknya itu hanya, nah kalau hanya itu gampang Pak. Oh hanya 4 rakaat kok, 2 rakaat sama 2 rakaat umpamanya begitu ya. Tapi kalau dibebankan 4 rakaat tambah 4 rakaat itu kadang-kadang apa? Nah untuk penggantinya ya yang 4 rakaat tadi cukup 2 rakaat tapi ditambah zikir ya. Kalau kita setelah sholat tahajud upayakan zikirnya minimal istighfar 100 sama sholawat 100 ya minimal. Nah sholat 2 rakaat sama zikir 100 itu lebih ringan zikir 100. Kenapa? Nggak pakai berdiri Pak. Karena zikir itu longgo. Kadang-kadang kalau ngantuk titik saya waktu iso. Kalau sholat malam waktu ngantuk kejongup nanti. Ya. Nah ini nanti sebagai catatan coba saya lihat. Mungkin saya nanti difotokan ya hadisnya pertama, kedua cetakannya. Ya nanti terus dikirim ke saya. Apa itu? Laili ya. Ya. Apa? Jadi nanti coba nanti supaya nanti kalau di tempat yang lain saya bisa punya referensi. Begitu. Ya, jadi cetakan mana, kalau perlu yang terjemah siapa, begitu. Makanya saya kaget tadi itu. Ya, karena saya ngaji di mana-mana dan ganti kitab beberapa kali karena bukan hanya cetakan ini ya yang saya pakai kadang-kadang itu lail ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ini ada masukan begitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.